Kalau kamu misalnya pengen berhenti kebiasaan jelek dan sampai sekarang masih belum berhasil juga, saran saya pertama, jangan nyalain diri sendiri. Oke, karena terus terang dari pengalaman saya sendiri, mau berhenti kebiasaan jelek itu susah banget. Sering banget kita pengen meningkatkan diri kita, pengen lebih baik, tapi akhirnya nggak berhasil. Dan akhirnya itu nggak bagus buat kepercayaan diri kita. Self-esteem atau harga diri kita menjadi semakin rendah. Jadi saran saya kalau kamu pengen berhenti kebiasaan jelek, pertama jangan nyalahin diri sendiri, dan kedua, alasan kamu nggak bisa merubah kebiasaan jelek kamu ini, itu bukan salah kamu, tapi salah sistemnya, atau salah prosesnya, salah lingkungannya, dan juga kamu nggak punya prinsip gimana caranya untuk berhenti kebiasaan jelek tersebut. Kalau kamu pengen berhenti kebiasaan jelek, pastiin kamu nggak ngandelin niat aja, karena mau niat sekuat apapun, kamu pengen berhenti, kalau kamu nggak punya proses atau nggak tahu cara merubah kebiasaan tersebut, kemungkinan besar kamu bakal gagal. Oke, berikutnya saya bahas juga kenapa kebiasaan jelek itu gampang banget untuk jadi kebiasaan, tapi kebiasaan bagus itu susah. Ini dikarenakan cara kerja otak kita. Kita selalu mengutamakan apa yang kita dapat sekarang. Dan sayangnya dengan kebiasaan jelek, itu enaknya dapatnya sekarang. Oke, dan ruginya nanti. Dan kebalikannya dengan kebiasaan bagus, itu nggak enaknya sekarang, tapi untungnya nanti. Contohnya, kalau kamu makan donat sekarang, rasanya enak. Waduh, enak banget nih makan donat di mall, di cafe. Tapi kalau kamu jalanin, misalnya selama sebulan, setahun, kemungkinan besar kamu ada masalah kesehatan. Dan berat badan juga naik. Dan sebaliknya dengan kebiasaan bagus, seperti saya bahas, kalau kita nge-gym, itu nggak ada hasilnya minggu pertama. Yang ada badan sakit-sakit. Oke, jadi hasilnya itu nggak langsung. Makanya kamu harus ngerti, kalau kebiasaan jelek itu otomatis. Oke, kamu nggak usah susah-susah. Tapi kalau kebiasaan bagus itu, kamu harus paksain diri kamu. Kamu harus latih diri kamu supaya bisa membuat kebiasaan baik itu menjadi kebiasaan. Oke, pelajaran berikutnya ini tentang tahap bagaimana suatu kebiasaan itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena sebuah kebiasaan itu awalnya bukan kebiasaan, tapi setelah kita jalanin berapa lama akhirnya jadi kebiasaan. Oke, dan sebelum saya mulai, karena saya baca bukunya dalam bahasa Inggris, ini terjemahannya rada susah, jadi saya tulis aja pakai bahasa Inggris ya. Tahap pertama yaitu cue, yang kedua craving, yang ketiga action, dan yang keempat reward. Yang pertama itu cue atau penyebab kita melakukan sesuatu. Contohnya, kalau kamu ngelihat notifikasi di HP kamu, itu adalah penyebab kalau kamu pengen ngecek HP. Tahap kedua yaitu craving atau rasa pengen. Nah, rasa pengen ini pengen ngecek notifikasi sosial media, isinya apa. Dan tahap ketiga yaitu action. Kita buka HP-nya dan setelah itu kita cek notifikasinya. Dan tahap keempat yaitu reward atau imbalan. Yang sebelum kita penasaran apa isi notifikasi itu, sekarang kita udah tahu apa isi notifikasinya. Dan kita dapat imbalan rasa senang. Misalnya kita dapat 100 like. Wah, akhirnya senang hari ini dapat like banyak di sosial media. Jadi itu 4 tahap gimana suatu kebiasaan itu menjadi kebiasaan. Ini dari saran dari saya juga, kamu bisa jalanin yang namanya intermittent fasting, dopamine detox, atau latihan meditasi juga. Ini bisa ngebantu banget buat kamu bisa milih kebiasaan apa yang kamu pengen jalanin. Karena banyak banget kebiasaan jelek ini yang udah otomatis setiap harinya ya, kita susah banget merubahnya. Dan dengan latihan meditasi, intermittent fasting, atau dopamine detox ini, kita bisa dapat cue-nya atau penyebab untuk ngelakuin sesuatu, tapi nggak kita lakuin. Contohnya, kalau kamu lagi puasa ya, intermittent fasting, kamu ngerasa lapar. Kalau kamu nggak ngejalanin puasa, otomatis kamu mungkin ambil makanan. Oke, makanan apa aja yang ada. Nah, itu tuh kamu bisa berhenti dan ngerasain lapar, tapi rasa lapar ini nggak bikin kamu ngelakuin sesuatu, misalnya makan donat atau apapun itu. Oke, balik lagi ke proses gimana suatu kebiasaan menjadi kebiasaan. Yang pertama yaitu penyebabnya, yang kedua rasa pengen, yang ketiga aktivitas yang kita lakuin, dan keempat itu imbalannya, kita dapat apa. Nah, berikutnya ini adalah 4 hukum untuk merubah kebiasaan. Untuk merubah kebiasaan ini berdasarkan dari 4 tahap tersebut. Oke, saya bakal kasih lihat di papan supaya lebih jelas. Seperti saya bilang, karena saya baca bukunya bahasa Inggris, jadi saya tulisin juga pakai bahasa Inggris dan saya terjemahin pada saat ngejelasin. Oke, ini tadi 4 tahap itu yaitu cue, craving, action, dan reward. Oke, jadi 4 hukum untuk merubah kebiasaan itu yang pertama kita bikin untuk kebiasaan bagus, penyebabnya semudah mungkin bisa dilihat, make it obvious. Dan kalau untuk kebiasaan jelek, kamu bikin sesusah mungkin atau kamu sumputin sesusah mungkin untuk dilihat. Contohnya, kalau kamu pengen makan sehat, jangan beli makanan gak sehat, terus kamu taruh di meja, taruh di kulkas, taruh di lemari. Karena kalau kita beli makanan gak sehat, kita taruh di rumah, pasti akhir-akhir ini bakal dimakan. Jadi cara paling efektif yaitu jangan beli makanan gak sehat, dan otomatis kita beli makanan sehat doang. Otomatis kita tiap hari bakal makan makanan sehat. Ini dari penulisnya juga bilang,
dia pengen makan lebih sehat ya, misalnya kayak sayur-sayuran. Tapi karena sayur-sayurannya ada di lemari paling bawah di kulkasnya, itu nggak pernah dimakan. Tapi setelah dia pindahin makanan-makanan sehat kayak sayur-sayuran di bagian tengah di kulkas, jadi tiap kali ngebuka kulkas pertama kali dia lihat adalah sayur-sayuran, otomatis dia bakal makan sayur-sayuran dan buah-buahan lebih sering. Oke? Ini sama, jadi meja kamu, lemari kamu, kamu isi sebanyak mungkin dengan makanan sehat. Oke, di sini ada tips juga, kalau kamu pengen ngejalanin kebiasaan baru, dan itu belum jadi kebiasaan, ada yang namanya point out and calling. Jadi, sering banget kita bilang, misalnya kita pengen makan lebih sehat, kita pengen nge-gym rutin, tapi karena nggak kita rencanain, akhirnya kita nggak jalanin. Jadi di sini dibilang, berdasarkan cerita ini dari kereta di Jepang. Kereta di Jepang tuh salah satu kereta paling aman ya, nggak pernah kecelakaan gitu. Ya, supir kereta ini pakai teknik yang namanya point out dan calling. Jadi supaya mereka nggak kelewat, misalnya kalau lagi lampu merah, mereka harus bilang, lampu merah, saya harus berhenti. Ini lampu hijau, saya bisa jalan. Tapi dia harus lihat dan kasih tunjuk juga. Nah, sering banget ini dengan kebiasaan sehari-hari ya, misalnya nge-gym, makan sehat atau apapun, kita nggak rencanain dengan matang. Contohnya, kalau kita mau nge-gym, kita bilang aja, oh saya mau hidup lebih sehat. Tapi kamu harus rencanain juga detailnya, gimana, kapan, oke? Jadi kamu misalnya tulis, hari Selasa saya bakal nge-gym dari jam 3 sampai jam 4 di suatu tempat. Saya mulai di sore, jam 3 sampai jam 4 di luar rumah saya. Intinya dari tips ini, kalau kamu pengen ngejalanin suatu aktivitas baru, kamu harus rencanain dengan benar, jam, waktu, tempat, oke? Karena tanpa rencanain dengan detail, kemungkinan besar rencana kamu gak akan kamu jalanin. Karena terus terang dari pengalaman saya sendiri ya, kita sering banget kebiasaan tunda-menunda. Oke deh, minggu depan saya bakal nge-gym. Oke deh, bulan depan bakal nge-gym. Akhirnya nggak pernah mulai ini nge-gymnya. Kayak di sini ada tips tambahan juga. Kalau kamu misalnya pengen ngejalanin kebiasaan baru, tapi nggak pernah punya waktu, kamu bisa pakai teknik yang namanya habit scorecard. Jadi di sini kamu tulis aktivitas yang kamu jalanin dari pagi sampai malam. Misalnya kalau kamu bangun jam 7 pagi, kamu tulis jam 7 pagi, bangun tidur, setelah itu gosok gigi, mandi, bersihin rumah atau apapun itu, pergi kerja, dan sampai malam. Dan di situ biasa setelah kita tulis satu-satu aktivitas seharian ya, sering banget seperti saya sendiri kadang-kadang baru sadar ternyata saya makan malam itu bisa kadang-kadang 2 jam, oke? Dan waktu 2 jam ini sebenarnya bisa dipersingkat jadi setengah jam, dan 1,5 jam ini bisa dipakai buat aktivitas baru atau kebiasaan baru yang lebih produktif. Oke, hukum kedua yaitu berdasarkan dari tahap 2 kebiasaan, yaitu craving atau rasa pengen. Jadi untuk kebiasaan bagus, kita bikin rasa pengen ini semenarik mungkin. Dan untuk kebiasaan jelek, kita bikin nggak menarik. Kayak di sini dibahas, ada yang namanya temptation bundling. Jadi kita kombinasi satu kebiasaan jelek sama kebiasaan bagus, supaya kebiasaan bagus ini bisa jadi kebiasaan. Contohnya kalau kamu suka nonton Netflix, kamu bisa bikin peraturan misalnya kalau kamu cuma bisa nonton Netflix kalau lagi lari di treadmill. Misalnya pas lagi di gym doang. Jadi kesimpulannya, kebiasaan treadmill ini bisa menjadi kebiasaan juga. Dan sebaliknya dengan kebiasaan jelek, sebisa mungkin kita rubah pola pikir kita. Dan gimana cara ngerubah pola pikirnya? Tiap kali kita ngejalanin kebiasaan jelek, kita harus kasih tahu diri kita sendiri. Kalau saya makan donat, kesimpulannya saya bakal harus nge-gym besok setengah jam lebih lama, karena saya butuh bakar kalori lebih banyak. Atau apapun mindset yang bisa kamu jalanin supaya bikin kebiasaan jelek ini nggak semenarik mungkin. Oke, dan ketiga, ini dari tahap ketiga sebuah kebiasaan, dari aktivitas yang kita jalanin. Untuk kebiasaan bagus, kita bikin semudah mungkin, dan untuk kebiasaan jelek, kita bikin sesusah mungkin. Oke, contohnya, kalau kamu pengen punya kebiasaan nge-gym, kamu jangan daftar gym yang tempatnya jauh banget, sampai kamu harus nyetir setengah jam misalnya. Jadi kamu cari gym yang deket rumah, jadi nggak susah nyetir ke sananya. Atau nggak misalnya gymnya sebelah kantor, sebelah sekolahan, jadi setelah selesai kantor bisa langsung nge-gym. Jadi kebiasaan bagus ini kita bikin semudah mungkin. Dan sebaliknya dengan kebiasaan jelek, kamu bikin sesusah mungkin. Kalau misalnya kamu punya kebiasaan judi, kamu bikin kebiasaan jelek ini sesusah mungkin. Misalnya kalau kamu hobi judi, kamu harus deposit. Kamu jangan punya mobile banking misalnya. Kalau kamu punya mobile banking atau pengen transfer, terlalu gampang. Jadi tekniknya misalnya supaya kamu nggak judi online, kamu bisa patahin kartu ATM kamu. Jadi satu-satunya cara kamu pengen deposit itu harus ke bank. Oke? Jadi ke bank dulu, pasti susah kan. Dan akhirnya kebiasaan judi ini jadi malas, susah gitu, nggak gampang dijalanin. Ini sama juga dengan lingkungan kamu. Di sini ada cerita menarik banget, di mana tentara Amerika itu dulu pas waktu perang Vietnam, ternyata banyak yang candu kokain. Dan banyak dari tentara ini yang dulunya candu kokain di Vietnam, setelah balik ke Amerika, dan ternyata 85% bisa berhenti kebiasaan candu narkoba ini, kokain. Karena ternyata penyebabnya atau lingkungannya udah berubah. Dulu waktu di Vietnam, mereka
sering stres dengan suara bom di medan perang, oke? Jadi mereka menggunakan kokain sebagai hiburan, oke? Dan setelah mereka balik ke Amerika, lingkungannya rubah. Mereka balik ke rumah mereka masing-masing dengan keluarga, mereka nggak stres kayak dulu, dan mereka bisa berhenti kebiasaan kokain ini. Nah, makanya ini menarik banget, karena dari penelitian katanya candu kokain itu nggak bisa dirubah, susah untuk dirubahnya, tapi ternyata bisa kalau lingkungannya dirubah dan nggak ada trigger atau penyebab mereka pengen ngelakuin kebiasaan jeleknya yang dulu. Dan ini menarik juga sebaliknya dengan banyak orang yang candu narkoba ya, mereka masuk ke rehab dan mereka bisa berhenti narkoba hanya pada saat mereka direhabilitasi. Tapi setelah mereka balik ke rumahnya lagi, main dengan teman-teman lamanya, mereka balik lagi pakai narkoba. Dan di sini presentasinya kebalik. Tentara Amerika yang balik dari Vietnam ke Amerika itu 85% bisa berhenti kokain. Sebaliknya kesuksesan rehabilitasi ini hanya 15%, kebalikannya. Jadi 85% itu rata-rata relapse atau 85% balik lagi dengan kebiasaan lamanya, kebiasaan candu narkoba lagi. Setelah mereka balik ke rumahnya masing-masing, main sama teman-teman lamanya, dan banyak menyebabkan juga tergoda untuk ngelakuin itu lagi. Jadi mau apapun ini ya, misalnya kamu pengen berhenti ngerokok, kamu jangan sering nongkrong sama teman-teman kamu yang perokok. Kamu pengen berhenti minum alkohol, kamu jangan sering nongkrong sama teman-teman kamu yang suka minum. Ini efektif banget untuk berhenti kebiasaan. Dan di sini dibahas juga sebenarnya kebiasaan jelek tuh ya, kebiasaan apapun nggak bisa dihapus. Istilahnya seperti naik sepeda. Kalau kamu udah bisa naik sepeda, pas itu kamu nggak naik sepeda selama tahunan, suatu hari kamu naik sepeda bakal bisa lagi. Ini sama dengan kebiasaan juga. Ini dari pengalaman saya sendiri. Saya dulu perokok, peminum. Kalau saya misalnya ketemu sama teman-teman lama saya, itu otomatis jadi pengen ngerokok, pengen minum lagi. Gitu. Jadi cara paling efektif itu dengan cara merubah lingkungan. Dibikin sesusah mungkin untuk akses kebiasaan jelek kita. Dan intinya dari sini, kebiasaan jelek itu lebih baik kita hindari dibanding kita tolak. Jadi jangan seperti saya bilang, kamu beli coklat, kamu taruh di lemari, kesimpulannya kamu tiap hari ngelihat coklat, tapi kamu nggak boleh makan. Lebih baik kalau kita nggak menolak, tapi kita hindari mau kebiasaan apapun itu. Keempat, ini berdasarkan dari tahap keempat dari kebiasaan, yaitu reward atau imbalan. Kita bikin imbalannya untuk kebiasaan bagus sememuaskan mungkin, dan untuk kebiasaan jelek kita bikin tidak memuaskan. Teknik pertama yaitu kalau kamu misalnya ngejalanin kebiasaan bagus, kamu kasih diri kamu imbalan. Misalnya, kalau kamu pengen punya kebiasaan nge-gym, kamu pertama nge-gym, kamu bisa kasih imbalan. Kalau saya nge-gym, saya bisa pergi pijit setelahnya. Ini tambahan juga, ini imbalannya jangan berupa makanan nggak sehat ya. Karena sering banget ada orang yang baru mulai nge-gym, mereka ngerasa udah kerja keras di gym, olahraga, akhirnya setelah itu mereka makan pizza, makan donat, dan akhirnya kalorinya lebih tinggi dibanding total kalori yang mereka bakar di dalam gym. Dan bisa dibikin juga seperti habit tracker. Kalau misalnya kamu pengen ngejalanin sesuatu olahraga selama 30 hari, 90 hari ke depan, kamu bisa bunderin kalender kamu. Jadi bisa bikin kamu ngerasa puas udah ngejalanin sesuatu. Dan sebaliknya untuk kebiasaan jelek, kamu bisa cari yang namanya accountability partner. Jadi kamu cari orang untuk menghukum kamu kalau misalnya kamu tetap ngejalanin kebiasaan lama kamu. Ini bisa istri kamu atau temen kamu atau manajer kamu, siapa aja. Kalau kamu misalnya pengen olahraga selama 30 hari, tapi kamu kelewat, kamu bisa bilang ke teman kamu misalnya, kalau saya misalnya kelewat nge-gym sehari, saya harus traktir kamu makan. Jadi kelewat kebiasaan nge-gym ini bikin nggak menarik, nggak memuaskan, jadi kamu harus traktir orang lain gitu atau kehilangan uang. Dan untuk kebiasaan bagus, misalnya kamu udah ngejalanin gym atau kebiasaan apapun, aktivitas apapun yang kamu pengen jalanin, kamu bisa shopping apa yang kamu pengen misalnya, Dan ini jangan salah juga, imbalannya jangan kebalik seperti saya bilang. Kalau kamu pengen tujuannya lebih sehat, jangan imbalannya atau hadiahnya makan donat setelah nge-gym. Sama juga misalnya kalau kamu pengen nabung, pengen punya uang lebih banyak, imbalannya jangan misalnya beli jaket baru, karena tiap kali kamu misalnya nge-gym dapat jaket baru, yang ada kesehatan kamu meningkat tapi keuangan menurun. Jadi itu 4 hukum dari kebiasaan. Dan terus terang saya sendiri punya kebiasaan jelek dulu banyak banget, yang alhamdulillah saya bisa berhenti, kebiasaan ngerokok, kebiasaan minum, dan banyak lagi kebiasaan jelek lainnya. Jadi ini saya bisa bilang dari pengalaman saya sendiri, 4 hukum atau 4 teknik untuk merubah kebiasaan ini efektif banget untuk menghapus kebiasaan jelek kamu dan membangun kebiasaan baru kamu. Segitu aja untuk part 2 dari video Atomic Habit ini. Nanti di part ketiga saya bakal bahas lagi beberapa pelajaran penting yang saya dapat, yaitu yang disebut dengan advanced technique yang saya dapat dari buku ini. Makasih
banyak udah mampir, semoga videonya ngebantu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Terima kasih.